Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe ataupun yang sudah menonton ya di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai besok hari Jumat tanggal 2 sampai batas waktu tanggal 7 ya. Artinya kan 6 hari ke depan ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, dimana nanti saya akan mendeteksikan 4 zodiak dan 4 tanggal lahir ya. Nanti saya akan cek seputar asmara ya, dan karir ataupun pekerjaan. Bagaimana kan nantinya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, langsung saja saya akan tarik untuk clue-nya dulu, tetap seperti biasa. Kita lihat alur ceritanya bagaimana. Semoga itu bisa resonate tentang apa yang kalian alami sampai saat ini. Oke ya, sebelum saya mulai ya, untuk masuk lebih dalam, saya akan menggunakan media dulu ya. Semoga energinya akan bisa menguat dan saya akan bisa mendapatkan petunjuk yang lebih akurat ya.
Ya, kita mulai ya, tapi akan saya bagi dua tahap ya. Yang pertama ini untuk seputar asmara kalian dulu ya. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini muncul petunjuk The Emperor. Ada raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Lalu kedua muncul petunjuk Death. Ada prajurit tengkorak ya, naik kuda putih melangkai mayat di sini. Lalu ketiga, di sini muncul petunjuk Five of Cup, ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri, sama seseorang kelihatannya lagi bersedih ya, ataupun ada kekecewaan ini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat semua di channel Ruang Batin ya. Tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak dan 4 tanggal lahir. Ini kalau saya rasakan energi kalian di sini kelihatannya banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Ini kelihatannya lagi sedang adanya sebuah kefokusan, lagi sedang adanya konsentrasi, yang dimana mungkin banyak juga ini dari kalian yang ingin merubah sebuah rencana ini kayaknya gitu loh. Jadi bisa dikatakan asmara yang selama ini kalian jalani ataupun kalian jalankan sama pasangan itu kelihatannya kurang bisa baik-baik saja, ataupun bisa dikatakan kurang bisa sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi kelihatannya kalian akan memutar otak ya di sini ya gitu loh, memutar pikiran dan ingin mengubah sebuah rencana, mungkin formasi baru ataupun strategi baru agar bagaimana menjalankan hubungan asmara ataupun mendapatkan hubungan asmara ini berjalan ke kestabilan gitu loh, entah secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi ya. Itu yang kalian harapkan gitu loh, biar lebih totalitas itu bagaimana. Nah itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Makanya sekali lagi jelas di kartu pertama ya, untuk masalah asmara, terutama sekali lagi, terutama yang terkoneksi nantinya di 4 zodiak dan 4 tanggal lahir, ini kelihatannya banyak dari kalian yang sedang ingin merubah rencana. Ketika saya mengatakan ingin mengubah sebuah rencana, artinya apa? Artinya di sini kan kalau saya rasakan energinya asmara yang kalian jalani ini kurang bisa baik-baik saja gitu loh. Mungkin masih berkonflik, mungkin masih ada sebuah selisih paham, entah mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini itu masih kalian rasakan. Bisa saja ini belum bisa menemukan jalan solusi, makanya di sini terlihat kalian itu sedang berfokus gitu loh. Adanya sebuah kekonsentrasian, adanya sebuah pemikiran-pemikiran. Ya, itu yang saya rasakan ya di kartu ataupun di clue yang pertama. Kita masuk di clue yang kedua. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya, tetap nantinya yang terkoneksi di 4 zodiak dan 4 tanggal lahir. Di sini muncul petunjuk dat ya. Barusan saya rasakan secara energi rasa dan terawangan ya. Ini awas ya, harus waspada buat kalian yang sedang menjalani hubungan asmara. Bisa saja gini, mungkin yang single ya, ataupun yang PDKT, ataupun yang pacaran, ataupun yang sudah menikah. Ini harap waspada. Karena apa? Karena jelas di dalam diri kalian ada residual energi. Jadi ini memberikan sebuah pesan ya, ketika energi positif kalian lebih kuat, lebih tinggi, akan membawa dampak baik ya, dan itu akan sangat cepat terjadi. Nah gitu loh. Begitu sebaliknya, ketika energi negatif kalian ini lebih kuat ataupun lebih mendominasi, ya sama akan ada perubahan cepat dan itu akan merugikan kalian. Contohnya apa? Contohnya ya bisa saja adanya sebuah perselingkuhan ya, ada pihak ketiga. Ini harap waspada loh ya, entah dari kalian sendiri ya ataupun entah dari pasangan kalian di sini. Makanya harus berhati-hati ya di sini ya. Karena Death sekali lagi menggambarkan adanya sebuah godaan-godaan di sini. Nah gitu loh. Bisa saja loh ini sudah terjadi di dalam hubungan asmara kalian. Jadi kalian harus lebih waspada ya terhadap pasangan pasangan kalian masing-masing gitu loh. Dan apa? Dan ketika ada sebuah masalah ataupun mungkin kalian sudah mengetahui ya. Ini intinya kalian tidak boleh diam di sini. Harus berani melangkah maju. Artinya apa? Artinya ya selesaikan, komunikasikan bagaimana baiknya. Ketika kalian biarkan ini akan semakin apa ya? Akan semakin kurang baik gitu loh. Seperti itu.
Sama ketika energi positif kalian lebih tinggi, lebih mendominasi di sini. Nah, ini yang bermasalah ataupun yang berkonflik akan cepat pulih ya di sini ya, gitu. Akan cepat selesai, akan damai lagi, dingin lagi. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini muncul death. Ini jelas saya rasakan di sini ya. Adanya sebuah apa ya? Mungkin adanya sebuah kurang sinkronan lagi gitu loh. Jadi ibaratnya kadar kesetiaan kalian menjalani hubungan asmara, entah dari kalian ke pasangan, entah pasangan ke kalian, ini kelihatannya kadar kesetiaannya ini sedang menurun loh di sini ya. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika mungkin adanya perselingkuhan ya, gitu, adanya pihak ketiga di sini. Meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi di sini, ini jelas, gitu loh. Adanya sebuah hubungan yang bisa dikatakan adanya sebuah hubungan yang toksik di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang ketiga. Oke ya. Ini kalau saya rasakan ya, ya energi dari sahabat di cenderung batin, khususnya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir ya. Ini jelas ya, kalau saya merasakan sih awalnya bagus ya. Mungkin penuh keberuntungan ya, ataupun mungkin asmara yang sedang kalian bina ini sesuai rencana kalian ataupun sesuai dengan rencana pasangan kalian. Jadi sama-sama bahagia di sini. Adanya sebuah keinginan, adanya sebuah cita-cita, dan itu sudah kalian rasakan. Entah kenapa ya, di sini saya merasakan tiba-tiba seperti ada yang apa ya, menghancurkan bangunan kalian gitu loh. Dalam arti ya, yang mungkin selama ini kebahagiaan kalian rasakan, ya, keharmonisan, saling menyayangi, ya, itu tiba-tiba berubah gitu loh. Di sini tiba-tiba berubah di sini. Adanya sebuah kekecewaan, adanya sebuah kesedihan. Ya bisa saja di sini saling meninggalkan ataupun mungkin saling berjauhan lah. Adanya konflik, entah secara batin kalian, entah secara di kehidupan nyata. Yang jelas di sini adanya sebuah sudah tidak sinkron lagi gitu loh antara hati kalian sama pasangan. Makanya di sini kalian adanya sebuah kekecewaan yang luar biasa di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini kan ada 2 cup ya. Artinya apapun yang terjadi kalian harus tetap semangat. Jangan terlalu bersedih berlarut-larut karena roda keberuntungan ini masih berpihak sama kalian. Seperti itu ya, 2 cup. Artinya roda keberuntungan masih berpihak sama kalian. Oke, lanjut ya di clue yang keempat. Di sini muncul petunjuk Three of Swords ya, ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di cenderung batin ya, tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir. Di sini kan muncul petunjuk 3 pedang menusuk hati. Makanya di sini saya rasakan ya, ini sepertinya banyak adanya sebuah kekecewaan juga di sini. Mungkin sakit hati ataupun patah hati lah di sini, kesedihan. Dan bisa juga ini adanya sebuah apa? Rasa trauma. Mungkin kejadian yang lama itu masih berimbas ataupun masih kalian ingat di sini. Bahkan di sini saya merasakan ya bisa dikatakan kalau saya mengatakan apakah kejadiannya ini lama ataupun baru-baru ini, itu relatif sobat ya. Karena ada yang lama, ada yang baru di sini saya rasakan gitu loh. Yang jelas hati kalian ini banyak yang terluka, banyak kebingungan, banyak was-was di dalam hati di sini. Ya karena apa? Ya karena asmara kalian banyak yang berkonflik di sini. Adanya sebuah problem sehingga itu menjadikan kalian itu tidak tenang gitu loh dalam menjalani hidup. Karena mungkin selalu memikirkan ya, gitu, selalu teringat. Karena memang saya rasakan di sini ada sebuah keretakan ya, gitu. Bisa juga loh ini saling meninggalkan. Bisa juga mungkin masih retak ya, dalam arti mungkin saling berjauhan saja, tapi belum ada sinyal putus. Nah, bisa saja di sini menggambarkan asmara yang kalian bina sama pasangan ini bisa saja ada unsur putus gitu loh, saling meninggalkan di sini. Pada akhirnya sih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya.
untuk asmara kalian. Ya, sekarang kita buka untuk kartu confirm ataupun kartu kesimpulan ataupun kartu jawaban ya. Di sini muncul petunjuk two of cup. Ada sepasang kekasih membawa cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat cenderung batin ya, tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir ya. Di sini kelihatannya akan ada sebuah orang baru ya. Dalam arti gini, ketika mungkin kalian sudah saling meninggalkan, ini insya Allah kalian akan mendapatkan orang baru. Saya merasakan juga ini banyak yang PDKT gitu loh. Nah, seperti itu ya. Ya syukur-syukur di sini bisa dikatakan ketika kalian ada masalah seperti yang sudah saya jelaskan semua ini, itu akan bisa balikan lagi, akan damai lagi. Bisa saja seperti itu, bisa saja ini ada energi orang baru yang masuk dalam hati kalian nantinya. Mungkin kenalan baru lah, pacar baru lah, kira-kira seperti itu ya. Cuman yang jelas di sini apapun yang terjadi, ya, insya Allah di sini akan kembali baikan lagi kok di sini. Seperti itu sobat ya. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu panik ataupun jangan terlalu ketakutan. Karena kartu confirm kalian di sini jelas bagus. Adanya sekali lagi adanya two of cup, artinya bisa saja energi kalian sama pasangan yang mungkin sudah pudar ataupun ada sebuah keretakan, ini insya Allah akan bisa nyambung lagi. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk asmara kalian ya. Meskipun di sini terlihat kurang baik, cuman tetap ya kalian masih adanya sebuah kartu death. Artinya di sini juga akan ada pengaruh. Gitu. Bisa saja ini akan balikan lagi, bisa saja tidak loh ya. Ini tergantung energi dari kalian. Nah gitu loh. Jelas ya. Ini tergantung dari energi kalian ketika kalian ingin mencapai kestabilan ulang. Ada perdamaian lagi lah, ada kebahagiaan lagi, keharmonisan lagi, ini tergantung energi kalian. Bagaimana kalian harus bisa merubah sikap ya, ataupun kalian harus berusaha di sini. Bagaimana caranya ya? Ya tidak ada lagi. Tetap kita pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ikhtiarkan dan perjuangkan. Seperti itu ya. Maka bisa dikatakan yang adanya sebuah konflik itu saling meninggalkan ini nggak akan lama kok, akan hadir orang yang baru. Ya sama, mungkin yang masih bertahan di sini itu akan kembali pulih, akan kembali damai lagi. Ini tergantung energi kalian sobat, karena kalian masih dihadapkan dengan adanya sebuah death, artinya ada energi yang tak kasat mata gitu loh, yang masuk di dalam kehidupan asmara kalian. Kira-kira seperti itu ya. Ya sekarang kita lihat untuk masalah karir kalian. Ini kan masalah asmara ya. Sekarang kita lihat masalah karir.
Oke ya, sekarang kita lihat untuk masalah karir kalian ya. Di sini clue yang pertama muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan gelap malam memegang tongkat sama lampu. Terus di sini clue kedua muncul petunjuk besar. Clue ketiga muncul petunjuk 10 koin ya di sini ya. Ya. Ini kalau saya rasakan ya seputar karir ya di sini ya. Tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir ya. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian memang untuk bisa mencapai stabil ya, untuk bisa ada perkembangan peningkatan ini kelihatannya kok banyak sekali nih. Kok banyak sekali nih yang saya rasakan ini, masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Artinya ketika kalian ingin menuju tahap stabil, mungkin pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, masih banyak hambatan, masih banyak sendatan di sini sobat. Karena muncul petunjuk The Hermit. Artinya banyak yang masih kewalahan, banyak yang masih kesulitan. Seperti itu ya penjelasannya. Cuman di sini dipesankan apapun yang terjadi ya, kalian harus tetap bersabar sembari pendekatan doa dan juga ikhtiarkan. Ini kelihatannya akan menjadi titik awal yang bagus nantinya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk sekali lagi untuk clue yang pertama di sini tentang masalah karir ataupun pekerjaan, di sini jelas masih banyak hambatan, masih banyak halangan dan masih banyak yang kesulitan bahkan di sini untuk bisa mencapai apa yang diharapkan. Itu tadi yang saya katakan. Ya, pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan, kesuksesan lah. Nah, di situ banyak sekali yang masih kesulitan gitu. Artinya apa? Artinya masih ada sebuah grafik penurunan. Banyak kesulitan, banyak keterpurukan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut untuk clue yang kedua. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya, tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir ya, muncul petunjuk besar. Saya merasakan di sini banyak adanya sebuah keinginan ya, ingin adanya peningkatan, ingin adanya sebuah perkembangan, dan saya merasakan di sini banyak dari kalian yang ingin segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman sekali lagi dipesankan di kartu The Star ya, apapun yang terjadi di sini kalian harus bisa mengkondisikan situasi sobat. Kondisi situasi itu harus kalian kondisikan, maksudnya itu gini loh. Kalian itu harus lebih semangat lagi gitu loh. Harus ditambah semangatnya. Jangan pernah menyerah di sini. Karena di sini ada kelihatannya akan ada sebuah harapan yang akan kalian capai di sini. Sesuai keinginan kalian, sesuai ekspektasi kalian. Ya, karena saya merasakan di sini kelihatannya akan ada sesuatu yang kalian capai. Apa yang menjadi keinginan kalian ini kelihatannya akan kalian rasakan nantinya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut di clue yang ketiga. Clue yang ketiga di sini ada 3 orang bertaburan 10 koin. Dari kalian yang nantinya kelihatannya akan ada sebuah peningkatan, adanya sebuah perkembangan di sini. Karena di sini jelas adanya pencapaian. Ya. Cuman harap waspada ya. Di sini kok saya merasakan kelihatannya akan ada seseorang yang memantau kalian dari jauh di sini. Harap waspada ya. Takutnya apa di sini? Takutnya orang itu akan apa ya? Akan tidak suka dengan keberhasilan kalian. Gitu loh. Sehingga pekerjaan kalian ataupun karir kalian nantinya bisa saja di sini akan ada sebuah masalah-masalah baru lagi gitu loh. Di 10 koin nih. Jadi bisa disimpulkan 10 koin ini menggambarkan akan adanya sebuah pencapaian yang akan kalian rasakan ya. Dan juga harap berhati-hati. Di sini juga akan ada orang-orang yang akan apa ya istilahnya itu mengganggu gitu loh. Orang-orang toksik mengganggu di pekerjaan kalian, di karir kalian sehingga akan menjadikan kalian adanya sebuah penurunan lagi nantinya. Seperti itu harus waspada ya. Meskipun ada sisi baik, tetap di sini ada sisi buruknya. Ini sebagai pengingat saja ya. Kita lihat untuk clue yang keempat di sini. Oh, di sini muncul The Hermit lagi loh.
ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat cenderung batin ya, tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir di sini. Lagi-lagi muncul dari di sini. Artinya apa? Artinya di sini kalian harus bisa menyeimbangkannya. Tetap yang saya katakan tadi, lebih bersabar ya. Itu sembari pendekatan doa dan ikhtiar kan. Karena memang kalau saya rasakan sih masih banyak kesulitan gitu loh. Cuman The Hermit, makanya saya tadi mengatakan The Hermit ini akan menjadikan titik balik gitu loh. Yang baik ya, yang positif, bisa mencapai target. Pokoknya kalian harus dikontrol ya. Ketika saya tadi mengatakan di kartu kedua di star sama 10 koin adanya sebuah pencapaian keberhasilan, makanya saya tadi mengatakan mentok di clue yang ketiga, di samping ada kepositifan, ada keberhasilan, ya di sisi lain adanya sebuah orang-orang toksik. Makanya ketika kalian kurang bisa waspada, kalian akan bisa menurun lagi loh di sini, kesulitan lagi di sini. Karena lagi-lagi muncul The Hermit. Artinya apa? Di sini ada dua The Hermit. Artinya ini kelihatannya energi kalian ini bisa dikatakan secara energi positif ya. Ini mungkin masih apa ya? Masih kurang kuat di sini sobat gitu. Lebih kuat yang energi negatifnya. Kalau di apa? Kalau dipresentasekan ya. Kalau dipresentasikan gitu loh maksud saya. Itu bisa dikatakan energi positif kalian di sini perkiraan cuma 70%. Nah, yang energi negatif bisa saja di atasnya. Bisa 80%, bisa 90%. Nah, gitu loh. Ya, semoga dipahami ya. Oke, sekarang kita buka kartu konfirm ataupun kartu jawaban, kartu kesimpulan di sini. Oh, mantap ya. Di sini muncul petunjuk Three of Cup. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat di cenderung batin ya. Ini lebih-lebih terutama nantinya yang terkoneksi di 4 zodiak sama 4 tanggal lahir ya. Three of Cup. Di sini kelihatannya akan ada perubahan buat kalian ya. Meskipun muncul kedua kartu Hermit, di sini kelihatannya akan ada perubahan, artinya akan ada peningkatan buat kalian. Bisa dikatakan masa sulit kalian akan bisa teratasi. Cuman ingat ya, tadi saya akan mengatakan karena di sini menggambarkan dua Hermit artinya masih adanya sebuah hubungan energi negatif yang menutupi kalian ya. Nah, gitu loh. Meskipun kalian di dua kartu juga dibantu oleh dua kartu yang positif, makanya saya tadi mengatakan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Presentasinya yaitu tadi energi positif kalian mungkin masih di bawahnya energi negatif persentasenya. Ya, kalau positif saya tadi mengatakan 70% lah. Nah, yang negatif ini bisa di atasnya, bisa 80, bisa 90. Nah, kan seperti itu. Cuman di kartu jawaban, di kartu konfirm, ini akan ada sebuah perubahan sobat gitu. Artinya bisa saja banyak dari beberapa dari kalian nantinya yang akan mencapai tujuan. Mungkin akan kembali stabil lah, ada peningkatan lagi lah, ada perkembangan lagi lah meskipun secara bertahap. Ya cuman ingat sobat, ya, tetap ya di sini ya energi positif kalau bisa harus lebih tinggi persentasenya daripada energi negatif. Ya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan nantinya akan ada sebuah kabar baik juga. Nah gitu loh, ada kejutan-kejutan baik juga buat kalian. Ya. Oke ya sekarang kita lihat ya, kita tarik zodiaknya dan tanggal lahirnya. Silakan berdoa, semoga itu akan menjadi milik kalian ya.
Oke, sekarang kita lihat ya untuk 4 zodiak yang diuntungkan dan 4 tanggal lahir. Kita lihat untuk zodiaknya ya yang diuntungkan di seputar asmara sama pekerjaan ya. Ini selamat ya, lagi-lagi ini Leo keluar, kalian yang punya zodiak Leo. Ya. Zodiak kedua, selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Dan keempat, selamat kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ini selamat kalian yang mungkin tanggal lahir tanggal 24 ya kalau dilihat dari tanggal lahir. Terus kedua tanggal 29. Ketiga tanggal 23 ya di sini. Dan terakhir selamat kalian punya tanggal lahir tanggal 15 ya. Itu sobat ya, syukur alhamdulillah ya. 4 zodiak sama 4 tanggal lahir sudah saya prediksikan ya, dan sudah saya terawangkan mengenai clue kalian baik di seputar asmara ataupun di seputar pekerjaan. Intinya ya, di asmara kalian akan bagus, di pekerjaan kalian akan bagus ya, tetapi ingat itu semua tetap ya kembali sama aura kalian masing-masing, dimana ketika energi positif lebih mendominasi itu akan terjadi sangat cepat perubahan yang akan kalian rasakan ya, sesuai tema ya. Nah sama ketika energi kalian yang lebih tinggi energi negatifnya juga akan adanya sebuah penurunan yang luar biasa nantinya. Bisa saja yang semula masih lancar, masih stabil, entah di asmara kalian, entah di pekerjaan, ini akan adanya sebuah penurunan sobat. Ada masalah, ada konflik yang selalu bergejolak di situ ketika kita biarkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap intinya ketika zodiak kalian keluar ya, tanggal lahir tidak keluar, ikuti zodiak. Ketika tanggal lahir keluar, zodiak kita keluar, ikuti tanggal lahir ya. Dan satu lagi, satu zodiak ya ataupun satu tanggal lahir kan tidak bisa dimiliki satu orang. Nah, makanya keberuntungan yang sudah saya prediksikan entah di asmara, entah di pekerjaan ya, ini tergantung aura kalian gitu loh. Kira-kira seperti itu ya, meskipun zodiak kita sama. Nah, makanya sering saya mengatakan auranya siapa yang bagus, yang sudah terbuka, yang sudah netral, itulah yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan dalam hidup. Karena dinding penghalangnya kan sudah tidak ada lagi. Seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga sekali lagi semoga bisa dipahami ya. Tetap saya mengatakan ini semua bersifat general reading. Ketika penasaran silakan konsul secara pribadi, nah, biar saya bisa membongkar ataupun memberikan sebuah informasi-informasi ya. Apalagi ketika nanti saya terdeteksi ya, saya deteksi kalian ada sebuah penutupan aura, saya akan berusaha untuk membantu menghancurkan dinding penghalangnya biar kedepannya tertata rapi ya. Biar apa yang kita inginkan selalu datang sama kita ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan ya, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada lagi dan lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena ada 3 ya syaratnya ketika kalian ingin memperbaiki nasib. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. 3, perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib akan berubah baik. Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk merubahnya. Oke ya, next ya, yang paling penting inti dari informasi ini semua, ya tetap ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi ya, kalian sendiri yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, kan seperti itu. Apalagi ini bersifat general reading sobat, jadi sikapi dengan bijak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.